Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang hebat, berjumpa lagi dengan Bu Guru dalam pembelajaran daring. Hari ini Bu Guru akan menemani kalian untuk belajar tentang tokoh atau para pahlawan, tokoh pejuang ya. Kali ini kita akan menebak nama tokoh dalam gambar. Gambar apa yang akan kita gunakan? Yaitu gambar uang. Rupiah merupakan mata uang Indonesia, terdiri dari beberapa pecahan mulai dari 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000 sampai 100.000. 100.000 ini adalah pecahan tertinggi dalam mata uang rupiah. Ada mata uang koin, tapi yang kita bahas kali ini yaitu kertas ya, uang kertas. Jadi para pahlawan ini dihargai dengan cara memajang atau menempelkan fotonya dalam uang. Supaya apa? Supaya masyarakat Indonesia itu dapat mengenang dan menghargai jasa para pahlawan. Jadi tidak semua orang itu wajahnya bisa ditempelkan di uang. Hanya tokoh tertentu yang memiliki jasa kepada negara yang ditempelkan wajahnya atau fotonya di uang ya. Itu juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Karena tidak semua pahlawan yang ada di Indonesia itu ada di mata uang kita. Kita mulai dari pecahan yang paling sedikit atau paling rendah ya, yaitu Rp1.000 untuk uang kertas, yaitu ada Cut Mutia. Cut Mutia ini berasal dari Aceh. Beliau merupakan pahlawan wanita dalam mengusir penjajah yaitu Belanda waktu itu. Beliau bersama suami berusaha mengusir Belanda dari tanah Aceh. Rp1.000 ini ada juga jenisnya seperti ini. Ini adalah uang lama sebelum Rp1.000 yang baru turun ya. Ini dicetak pada tahun 2000. Kalau tadi Cut Mutia ini dicetak pada 2016. Pada tahun 2000 ini uang ini masih tetap dipakai sampai saat ini, yaitu ada Kapiten Patimura yang ada dalam gambar. Beliau ini berasal dari Maluku. Jadi waktu itu Belanda di Maluku itu menimbulkan banyak masalah bagi rakyat Maluku. Jadi rakyatnya itu sengsara. Kemudian ada tindakan monopoli perdagangan rempah-rempah di mana Maluku itu kaya akan rempah-rempah. Tapi rempah-rempahnya ini dibeli dengan harga yang sangat murah oleh Belanda. Jadi rakyat Maluku ini sengsara. Kemudian ada kebijakan berupa ikan asin, kopi atau hasil laut itu harus diserahkan kepada Belanda. Maka pahlawan Patimura yang lahir pada tahun 1783 ini memberontak. Jadi di bawah kepemimpinannya, benteng Darmstadt ini berhasil direbut dari tangan Belanda. Mata uang berikutnya yaitu uang Rp2.000. Di sini ada Muhammad Husni Tamrin. Muhammad Husni Tamrin ini berasal dari Jakarta. Dulu dikenal sebagai Betawi. Aslinya Pak Tamrin ini politisi keturunan Belanda dan Betawi. Tetapi beliaunya ini tidak ikut mengangkat senjata ya. Tetapi ia berjasa bagi rakyat Betawi pada masa itu, yaitu membuat kanal Ciliwung untuk menghindari banjir di Jakarta. Yang selanjutnya ini juga masih 2000 tetapi dengan versi yang berbeda, yaitu Pangeran Antasari. Pangeran Antasari ini berasal dari Kalimantan Selatan. Pangeran Antasari ini berjasa dalam melawan Belanda juga. Jadi pertempuran Pangeran Antasari dengan Belanda ini berlangsung di berbagai medan pertempuran. Jadi memakai senjata modern, juga memakai senjata yang tradisional. Pada uang 5.000 kita akan menjumpai
Idham Khalid ya, Dr. Kiai Haji Idham Khalid. Bapak Idham Khalid ini sosok yang bersahaja dengan tatapan teduh, berpeci ya, salah satu kiai masyhur dari Nahdlatul Ulama yang berasal dari Kalimantan Selatan. Beliau ini berperan dalam pergerakan nasional pasca kemerdekaan. Pasca itu berarti sesudah Indonesia merdeka. Tidak hanya dikenal oleh warga Kalimantan Selatan, tapi hampir seluruh Jawa ya mengenal beliau. Kemudian uang 5.000 yang lama itu ada Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol ini lahirnya di Bonjol, Sumatera Barat. Beliau ini juga merupakan ulama, pemimpin pejuang yang berperang melawan Belanda. Nama perangnya yang paling terkenal yaitu Perang Padri ya. Perang Padri ini dilaksanakan selama 35 tahun. Mulai tahun 1803 sampai 1838. Kemudian ada uang 10.000, nominal 10.000 rupiah, itu ada gambarnya Pak Frans Kaisiepo ya. Pak Frans Kaisiepo ini berasal dari Papua. Jadi berjasa dalam menyatukan Papua menjadi wilayah kesatuan Republik Indonesia. Beliau ini menjadi satu-satunya perwakilan Papua yang hadir dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan, sebuah konferensi yang sangat penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Jadi dalam konferensi tersebut beliau mengusulkan atau mengajukan pendapat penggantian nama Papua menjadi Irian, yang merupakan singkatan dari Ikut Republik Indonesia Anti Nederland, berarti anti Belanda ya, yang tertulis dalam Monumen Pembebasan Irian Barat. Ini adalah mata uang 10.000 rupiah yang lama yang dikeluarkan pada tahun 2005. Di sini ada Sultan Mahmud Badarudin II ya. Beliau berasal dari Palembang. Beliau ini memimpin perang Menteng, di mana perang tersebut itu untuk mengusir orang Belanda di bawah pimpinannya Herman Walner Muntinghe. Pengusiran ini langsung dikepalai oleh Sultan Mahmud sendiri. Jadi untuk membebaskan wilayah Palembang dari incaran Inggris dan Belanda. Selanjutnya adalah uang 20.000 rupiah. Di sini ada sosok yang ditampilkan yaitu Dr. Ratulangi atau Dr. Gerungan Saul Samuel Yakob Ratulangi, singkatannya ya. Dr. Gerungan Saul Samuel Yakob Ratulangi. Beliau berasal dari Sulawesi Utara. Beliau menjadi pembaca ulang proklamasi di hadapan warganya karena kabar proklamasi ini baru tiba di Sulawesi 2 hari setelah kemerdekaan. Kemudian untuk uang 20.000 yang lama ini ada Otto Iskandar Dinata. Beliau berasal dari Jawa Barat, yaitu dari Bandung. Dalam kegiatan pergerakannya pada masa sebelum kemerdekaan, beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Budi Utomo Cabang Bandung. Bapak Otto ini juga aktif pada organisasi budaya Sunda. Jadi pada masa penjajahan Jepang juga Otto menjadi pemimpin Surat Kabar Cahaya. Kemudian menjadi anggota BPUPKI dan PPKI. Yang berikutnya adalah uang 50.000, yaitu ada Juanda Kertawijaya. Beliau lahir di Jawa Barat. Beliau berperan sebagai penjaga kedaulatan maritim Indonesia sejak awal kemerdekaan. Jadi
seperti penjaga laut ya. Ini adalah uang 50.000 yang versi berbeda lagi, tetapi tetap digunakan. Ada I Gusti Ngurah Rai, merupakan pemimpin pertempuran Puputan Margarana yang ada di Bali. Kemudian ada yang terakhir, yaitu nominal yang paling besar, yaitu Rp100.000. Siapa yang tidak mengenal kedua sosok yang terdapat pada uang 100.000 ini? Ada dua versi di sini untuk 100.000, yang seperti ini dan seperti ini. Beliau berdua adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Insinyur Soekarno ini berasal dari Jawa Timur, sedangkan Muhammad Hatta itu kelahiran dari Hindia Belanda ya. Lahirnya di Belanda beliaunya. Insinyur Soekarno dikenal sebagai bapak proklamator, sedangkan Muhammad Hatta dikenal sebagai bapak koperasi. Keduanya ini memiliki peran yang sangat penting bagi proklamasi, karena nama serta tanda tangan beliau berdua tercantum dan mewakili nama bangsa Indonesia dalam naskah teks proklamasi yang dibacakan pada tahun 1945. Ini adalah beberapa sosok pahlawan yang ada dalam uang atau alat tukar bagi Indonesia. Baik anak-anak, itu adalah contoh dari beberapa mata uang yang masih berlaku sampai hari ini. Karena sebelumnya ada mata uang yang sudah tidak berlaku, tetapi juga ada nama pahlawan. Dan untuk tugas silahkan kembali ke classroom atau langsung diberikan kepada Bapak Ibu guru ya. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.